Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluku Dharma Pratnyasari dengan NIM 2115051087 dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan ragam bahasa. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, budaya, agama, hingga bahasa. Dari unsur lain, bahasa Indonesia menjadi media komunikasi yang digunakan seseorang untuk menyampaikan sebuah pesan atau informasi kepada pihak yang dituju. Dan di sini ragam bahasa adalah varian bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa Indonesia adalah variasi kata-kata berdasarkan pemakaian, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Berikut ini saya akan menjelaskan ragam bahasa dalam bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, ragam berdasarkan cara berkomunikasi, yaitu ragam lisan. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap atau fenom sebagai unsur dasarnya. Lebih jelasnya yaitu bahasa yang diucapkan secara langsung. Ragam lisan memiliki ciri-ciri kebakuan, yaitu yang pertama, langsung, tidak terikat ejaan bahasa Indonesia, terkadang tidak efektif, dan kalimatnya pendek-pendek, serta lagu kalimat situasional. Contohnya yaitu ibu lagi memasak bersama adik. Dan yang kedua yaitu ragam tulis. Ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan rangkaian huruf sebagai unsurnya. Ciri-cirinya yaitu santun, efektif, bahasa yang disampaikan sebagai pihak upaya komunikasi satu pihak, ejaan yang digunakan sesuai dengan pedoman, penggunaan kosakata yang sudah dibakukan. Contohnya yaitu ibu sedang memasak bersama adik. Yang kedua yaitu ragam bahasa berdasarkan situasi yang ada di sekitar kita yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu baik di sini saya akan menjelaskannya. Yaitu yang pertama, ragam bahasa resmi. Ragam bahasa resmi adalah ragam bahasa yang dipakai dalam situasi ataupun suasana resmi, contohnya dalam surat dinas, dalam sidang pengadilan, dan yang lainnya. Yang kedua, ragam biasa tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi, misalnya surat pribadi, serta kegiatan percakapan sehari-hari. Yang ketiga yaitu ragam bahasa berdasarkan bidang pemakaian. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa juga merupakan variasi bahasa yang berbeda-beda disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu masyarakat, usia, pendidikan, agama, bidang kegiatan dan profesi, latar belakang budaya, dan daerah, dan sebagainya. Yang keempat yaitu ragam bahasa berdasarkan daerah penutur. Ragam bahasa adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk menunjuk salah satu dari sekian variasi yang terdapat dalam pemakaian bahasa. Sedangkan ragam bahasa itu timbul karena kebutuhan penutur akan adanya alat komunikasi yang sesuai dengan konteks sosial. Adanya berbagai macam menunjukkan bahwa pemakaian bahasa atau tutur itu bersifat aneka ragam atau heterogen. Adapun ragam bahasa Indonesia dapat berdasarkan penutur dapat dikategorikan menjadi, yaitu yang pertama, ragam bahasa berdasarkan daerah atau logat dialek. Luasnya pemakaian bahasa dapat menimbulkan perbedaan pemakaian bahasa. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang tinggal di Jakarta berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan di Jawa Barat, Bali, Jayapura, dan Tapanuli. Masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Misalnya logat bahasa Indonesia orang Jawa tampak pada pelafalan B pada posisi awal saat melafalkan nama-nama kota seperti Bogor, Bandung, Banyuwangi, dan lain-lain.